Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, Pak Wan ya. Sehat ya? Alhamdulillah, pangestunya sehat semuanya. Izin Iya. waktunya sebentar. Bagaimana Bapak mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada unsur dilema baik bujukan moral maupun etikanya? Jadi untuk bisa mengetahui itu masalah atau bukan, itu ada indikatornya, itu aturan. Kalau seseorang, individu, lembaga dan sebagainya kok sudah berbenturan, sudah tidak cocok, berlawanan dalam dengan peraturan, berarti itu masalah. Masalah artinya adalah peraturan yang ada di pemerintah. Di samping juga kita masih juga ada yang namanya norma sosial, norma masyarakat. Walaupun di dalam peraturan pemerintah juga dalam tanda petik adalah tidak terlalu dianggap sebagai masalah, tapi bagi norma sosial setempat sebagai masalah, maka harus kita selesaikan, harus kita anggap sebagai masalah. Jadi identifikasinya begitu. Ya. Kemudian mungkin ada prosedur atau langkah-langkah yang sistematis yang sudah dibangun oleh Bapak dalam mengambil sebuah keputusan selama ini? Oke, itu harus. Jadi keputusan itu dibuat tidak serta-merta insidental saat itu juga, tetapi kita pastikan bahwa keputusan itu berdasarkan sesuatu yang benar. Untuk itu, mengidentifikasi kasus itu adalah satu solusinya, harus mencari barang bukti dari berbagai sumber. Yang kedua, klarifikasi. Jadi setelah kita mendapatkan bukti dari berbagai pihak atau dokumen-dokumen tertentu, maka diklarifikasi. Nah, hasil klarifikasi ini baru kita analisis. Setelah kita analisis, jangan lupa kita juga punya atasan, kita juga punya secara horizontal, vertikal, kita ada atasan. Di samping kita juga sudah punya koridor pendapat sendiri, kita harus mempertimbangkan pendapat atasan kita, supaya tidak nanti putusannya benar-benar valid dan benar. Yang terakhir, baru setelah itu semua ada di dalam benak kita, khazanah kekayaan pikiran kita, baru kita memutuskan. Harapan kita dengan langkah-langkah ini, putusan yang kita ambil adalah benar. Dengan langkah-langkah tadi yang cukup sistematis itu, kira-kira selama ini apakah bisa dikatakan efektif dalam menangani persoalan yang ada? Saya kira akan cepat dan efektif karena apa? Di samping valid, yang kedua adalah efektif itu waktunya singkat dengan keputusan yang cepat. Itu yang disebut efektif kan gitu. Harapan kita dengan langkah seperti itu tepat dan cepat. Tentu dalam mengambil sebuah keputusan itu pasti ada hal-hal yang membuat pertimbangan ataupun hal-hal yang menjadi tantangan selama ini dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika, Pak. Ya, tantangan selalu ada ya, karena itu tadi kadang-kadang yaitu tadi anggapan semuanya benar berdampingan tetapi harus diputuskan. Nah, ini kalau tantangan saya, manakala nilai atau bobot dari masalah itu kalau dikatakan tantangannya adalah mudarat dan manfaatnya. Nah, ini tantangan. Kita harus memutuskan seperti kita harus membalas mata uang. Itu sama. Mata uang kan sama-sama penting, tapi harus kita pakai. Manakala kita yang di atas itu harus X, ya itu yang kita sekarang. Sehingga tadi saya katakan bahwa tantangannya itu manakala kepentingannya itu berimbang. Ya. Oke, tentunya ketika dihadapkan sebuah persoalan yang bobotnya berimbang antara maslahat dan mudaratnya atau mungkin benar semua, ini harus segera diambil. Kira-kira Bapak langsung menyelesaikan atau mungkin ada prosedur atau jadwal tertentu mungkin? Oke, jadi kita sebagai pimpinan, oke lah kita punya rasio, kita punya pikiran, tapi hindari yang namanya emosi. Artinya emosi itu apa? Untuk memutuskan suatu perkara, apalagi kalau dianggap itu masalah yang cukup urgen dan berat, kita nggak bisa serta-merta untuk segera memutuskan. Tetapi harus ada time schedule atau ada waktu.
memang memakan waktu sih iya, tapi harapannya dengan tata laku yang kita perhitungkan itu, setelah mengedukasi, setelah kita menganalisis, minta pertimbangan atasan, berkolaborasi dengan waktu-waktu yang sudah kita rancang itu, misalnya adalah sebuah masalah harus selesai dalam waktu 3 hari, ya harus 3 hari. Harus 3 hari, jangan sampai ngelantur. Syukur sebelum 3 hari kita sudah punya putusan, sehingga saat kita memutuskan benar-benar sudah dalam keadaan yang baik dan benar. Kira-kira itu selama ini dalam pengambilan sebuah keputusan itu pasti Bapak tidak mengambil sendiri. Iya. Ada mungkin tim atau ada beberapa orang yang bisa mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Didampingi oleh satu para wakil kepala, yang kedua para ketua jurusan, masih ada STP 2K, ada koordinator BK. Bekerja sama sehingga nanti harapan kita untuk urusan-urusan khusus ini juga kita punya urusan khusus berkaitan dengan masing-masing bidang sektor. Oke, untuk selama ini pengambilan keputusan ini mungkin bisa diambil ataupun ditarik pembelajaran yang nanti bisa diambil pengalaman, yang nanti ada pembelajaran di setiap kasus bagi keluarga besar SMK ini. Oke, jadi begini guys, setiap langkah saya mengambil keputusan, kami tidak pernah meninggalkan teman-teman yang artinya kolaborasi adalah hal yang kami utamakan, kami kunci supaya keputusan itu adil, tidak melanggar hak dari masing-masing dan bisa diterima oleh semua yang dianggap bermasalah di situ. Saya kira itu. Amin. Semoga Bapak selalu diparingi kesehatan. Amin. Untuk keluarga besar SMK Sultan semoga dimudahkan dalam rangka pendidikan anak-anak generasi penerus. Insya Allah, amin. Matur nuwun, semoga sukses juga Pak Bapak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Biasa nggih. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Ibu sebagai kepala sekolah pasti menjumpai bukan kasus persoalan ngoten nggih. Nggih. Dalam menghadapi sebuah persoalan yang ada di sekolah. Lihat dari sudut pandang moral dan hukum. Nggih. Apabila kasus tersebut itu melanggar hukum, maka sudah tentu kan benar lawan salah. Iya, Ya. Tapi jika bisa dikatakan atau masih bisa dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut itu termasuk dilema etika. Pengambilan keputusan mungkin dalam sebuah persoalan ataupun kasus, ketika itu sama-sama mengandung nilai kebajikan itu bagaimana Ibu mengambil keputusan? Ya, selama ini yang saya lakukan itu melakukan identifikasi kasus. Ya, tentunya dari berbagai sudut pandang ya. Setelah itu kemudian kita menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut itu yang menguntungkan banyak orang. Hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan dalam persoalan yang pernah Ibu hadapi di kasus dilema etika, Bu? Yang efektif ya? Yang dianggap efektif selama ini yang pernah dilakukan, ya tentunya menentukan solusinya, ya menentukan solusinya, kemudian menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Apakah Ibu langsung memutuskan di saat itu juga atau mungkin ada jadwal tersendiri mungkin? Kalau untuk jadwal, saya tidak menjadwalkan, tinggal melihat bagaimana permasalahan itu. Ketika permasalahan itu ringan, ya pada saat itu juga kita selesaikan. Kemudian nanti kalau misalnya masalah itu termasuk agak berat, yaitu saya melakukannya sesuai dengan
langkah-langkah sesuai dengan identifikasi dan lain prosedur. sebagainya. Iya. Oke. Berarti tergantung apa ya Bu? Ringan Besar beratnya, kasusnya ya. dalam mengambil keputusan itu ada seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu dalam Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema ITK. Biasanya dalam mengambil keputusan itu saya selalu mengajak warga sekolah, ya, tentunya rekan guru, kemudian stakeholder atau wali murid, kemudian ya orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan kita lah, yang mengalami permasalahan itu. Kemudian jadi ketika ada masalah mengambil keputusannya itu banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Dari pengalaman yang sudah pernah dilakukan dari kasus-kasus dilema etika dan kasus yang lain, kira-kira ada pembelajaran untuk kedepannya? Ya, banyak sekali ya, terutama ketika kita sebagai pemimpin satuan pendidikan itu ya kita harus apa ya, yang jelas bijaksana. harus bijaksana, kita tidak boleh merugikan salah satu pihak, kemudian ya harus berlatih sabar itu pasti ya. Kemudian ya saling menghargai sehingga tidak ada yang merasa apa ya kecewa ketika kita mengambil keputusan. Ya, terima kasih Bu atas bincang-bincangnya, luar biasa. Terima kasih sudah berpaling waktu di sela-sela kesempatan Ibu untuk wawancara dengan saya. Harapan ke depan semoga Ibu secara pribadi semakin sukses. Amin, Lembaga amin. Ibu di SD 1 Trimulya juga semakin berkah Ya, untuk amin, anak-anak amin, dan amin. seluruh warga. Ya, Mungkin itu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Kalah mata